like the clouds we're gonna rise above. Hi clouds, welcome back to MediCloud. Kumpulan cerita tentang serba-serbi dunia kedokteran with Trixie Niadi. Oke, jadi hari ini aku akan cerita suatu hal. Ceritanya itu agak menyeramkan sih, agak horor gitu ya. Itu sebuah cerita horor di FK. Kira-kira apa nih? Jadi cerita ini adalah sebuah cerita horor di FK, itu tidak lain tidak bukan adalah Soka. Oke, sebelum kita ke yang horor-horor, aku mau menjelaskan dulu nih bahwa konten hari ini akan aku bawakan di sebuah konten yang bernama Classy. Yaitu sebuah konten berupa kelas yang berkelas, aka Classy. But don't worry, it's not gonna be a boring class yang bikin kalian tertidur, but it's gonna be fun, so stay here and let's be classy. Okay, let's go back to the topic. So, what is Soka? Soka adalah Student Oral Objective Case Analysis, yaitu sebuah ujian lisan di Fakultas Kedokteran yang bertujuan untuk menguji kemampuan mahasiswanya dalam menganalisis suatu kasus dan menjelaskan basic science juga clinical science berdasarkan kasus tersebut. Jadi itu adalah gambaran umum tentang Soka menurut aku ya, Clouds. Jadi ada 4 keywords tentang Soka, yaitu lisan atau oral, analisis, basic science, dan clinical science. Terus apa sih yang bikin seremnya? Kenapa aku bilang kalau Soka ini adalah sesuatu yang horor? Hari itu kita nggak akan tahu dapat kasusnya itu apa ketika ujian. Dan satu sistem itu bisa mencapai 22 kasus nih, Klaus. Jadi kita harus ngapalin semuanya dan kita nggak tahu hari itu kita akan dikasih kasusnya itu yang mana. Dan kita baru tahu kita akan dapat ujiannya itu apa berdasarkan skenario kasus yang kita dapat di hari itu. Jadi diundi gitu ya, Klaus. Jadi diacak. Dan yang lebih menyeramkannya lagi adalah di skenario kasus tersebut gak ada tuh keterangan diagnosis penyakit pasien. Jadi kita harus analisis sendiri. Well, sesuai sih dengan namanya kan case analysis. Berarti artinya kita harus menganalisis kasus tersebut. Terus belum sampai situ, belum beres sampai situ. Yang lebih menyeramkannya lagi adalah kita harus menjelaskan semuanya, itu dari A sampai Z. Tentang basic science dan clinical science juga ada tambahan lainnya hanya dalam waktu 20 menit, Klaus. Jadi kesannya kita kayak rapper sih ya. In a couple minutes I'ma have to kill it. All the haters that just sit up on the web but they will say that they don't feel it. But I'm never gonna listen to these idiots so dumb as fuck. I punch them and I kick them and I hit them with an uppercut. Well, itu yang menurut aku bikin horor. Dan Soka ini ditujukan untuk menguji beberapa aspek, yaitu critical thinking, analytical thinking, systematical thinking, clinical reasoning, kemampuan komunikasi, dan tentunya melatih kekuatan mental mahasiswa FK. Serem banget gak tuh udah bahas-bahas kekuatan mental gitu ya, udah kayak latihan militer gitu. Oke, selain itu, fun fact tentang Soka adalah ujian ini hanya diterapkan di beberapa kampus atau fakultas kedokteran di Indonesia, yaitu yang ada di Jawa Barat. Jadi maksudnya tidak semua mahasiswa FK di Indonesia itu merasakan ketegangan Soka ini. Jadi hanya mahasiswa FK yang ada di Jawa Barat, Clouds. Nah tentunya hal itu pasti ada kekurangan dan juga kelebihannya. Dan menurut aku apapun itu bentuknya, kalau yang namanya ujian pasti tidak menyenangkan dan juga butuh usaha keras untuk melewatinya. Apalagi yang namanya ujian hidup. Bener gak nih, Clouds? Selain itu, yang harus kalian tahu tentang Soka adalah Soka ini ditujukan untuk menguji pemahaman yang kita dapatkan selama tutorial. So, what is tutorial? Tutorial adalah sebuah bentuk kegiatan belajar di Fakultas Kedokteran atau sederhananya adalah sebuah bentuk kelas di Fakultas Kedokteran. Di kelas ini, kita akan belajar berdasarkan problem-based learning untuk sistem belajarnya. Jadi maksudnya itu adalah kita belajar berdasarkan suatu masalah atau suatu kasus. Nah, gambarnya itu seperti ini, kelas. Jadi di kelas tersebut kita akan dibagikan beberapa halaman yang berisikan informasi pasien. Nah, isinya itu ada informasi pasien tentang keluhan pasien, yaitu bisa keluhan utama ataupun keluhan tambahannya. Juga di situ kita akan diberikan tentang pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, juga diagnosis dari pasien, dan juga riwayat penyakit pasien ataupun riwayat keluarga pasien atau informasi apapun tentang pasien itu yang ada korelasinya dengan penyakit. Tentunya juga akan ada terapi atau manajemen yang diberikan kepada pasien dan follow up pasien setelah diberikan terapi. Yang membuat tutorial ini menjadi challenging adalah kita harus menganalisis kasus tersebut
Jadi kita harus mencoba mendiagnosis nih kira-kira pasien itu penyakitnya apa. Selain itu akan ada beberapa pertanyaan yang harus kita cari jawabannya berdasarkan kasus tersebut. Nah, pertanyaan ini atau jawaban ini itu adalah sebuah basic science dan clinical science yang harus kita cari jawabannya dan kita presentasikan di pertemuan selanjutnya. Jadi kalau kalian simpulkan ada dua inti dari tutorial ini, yaitu analisis dan presentasi. Terus korelasinya apa sih tutorial dengan SOKA ini? Kenapa tadi ya aku harus bahas tutorial dulu gitu ya? Jadi kasus-kasus yang diujiankan di SOKA adalah kasus-kasus yang kita pelajari selama tutorial. Dan juga apa yang kita presentasikan di SOKA yaitu materi basic science dan clinical science itu adalah yang kita pelajari di tutorial. So, sebelum kalian ujian SOKA, kalian harus paham dulu nih tutorial itu seperti apa. Oke, wait. I think akan lebih seru kalau aku ditemani oleh partner aku. So, I think now my partner will take over from here. Bye! Hai Coach, bareng lagi aku Yuda. Di sini kita akan ngebahas tentang gambaran SOKA. Yang pertama itu adalah waktu ujian. Nah, waktu ujian SOKA di kampus aku itu terbagi menjadi 2 hari. Kita belum tahu tuh apakah kita kebagian di hari pertama, apakah hari kedua. Nanti kapan sih kita diinfokan untuk ujiannya? Itu biasanya H-1 sebelum ujian ataukah beberapa jam sebelum kita ujian. Yang kedua itu adalah peralatan ujian. Peralatan ujian ini kita gunakan tergantung apakah kita ujiannya secara online ataukah secara offline. Nah, kedua hal itu berbeda. Apabila kita ujian secara online, yang kita gunakan atau yang kita siapkan itu adalah kertas HVS warna-warni seperti warna merah, kuning, hijau, biru. Kemudian ada juga kertas HVS yang warna putih. Sedangkan ketika kita ujian secara offline, kita menyiapkan adalah kertas flip chart dan juga kertas HVS. Nah, buat apa sih gitu ya untuk kertas warna-warni tersebut? Nanti ketika kita ujian, penguji akan menginstruksikan kepada kita untuk menggunakan kertas yang mana aja. Kertas itu nanti kita pakai untuk menuliskan patomekanisme dan juga mind mapping. Yang ketiga itu adalah proses ujian SOKA. Nah, proses ujian SOKA ini berbeda ya jika kita ujiannya itu secara online dan juga secara offline. Yang pertama, jika kita ujian secara online. Jadi nanti penguji akan men-share screen skenario kasus. Nanti secara 10 menit kita harus mampu untuk menulis di kertas yang sudah penguji minta, kita tulis patomekanisme dan juga mind map. Selanjutnya, selama 20 menit kita harus mampu untuk menjelaskan semuanya, baik materi basic science, clinical science, patomekanisme, beserta dengan mind mappingnya. Nah, tapi di kampus aku itu ada tambahan, yaitu adalah IIMC. Jadi IMC ini adalah suatu materi di mana dia itu menghubungkan antara ayat-ayat yang ada di Al-Quran dengan kasus yang kita presentasikan. Contohnya itu adalah kasus tipoid. Kan itu adalah penyakit yang berhubungan dengan kurang kebersihannya dari makanan. Nah, IMC-nya apa? IMC-nya itu adalah kebersihan sebagian daripada imannya, contohnya seperti itu. Selanjutnya itu adalah ujian secara offline. Nah, untuk ujian secara offline ini, ketika kita sebelum masuk ke ruang ujian, kita akan diarahkan terlebih dahulu ke ruangan khusus, ruang isolasi. Di ruang isolasi ini berfungsi untuk tempat menunggu untuk kloter selanjutnya. Jadi kita menunggu sampai kita dipanggil itu di ruang isolasi tersebut. Nah, di ruang itu semua alat-alat seperti handphone, laptop, kemudian tab mungkin jika ada yang punya, ataukah tas-tas pun kita simpan di sana. Apa aja sih yang bisa kita lakukan di sana? Kita hanya bisa membaca dan menghafal. Dan juga bisa sih dikit-dikit ngobrol dengan teman atau diskusi dengan teman, asalkan jangan berisik gitu di sana. Nah, jadi ketika kita panik, di sana itu bareng sama teman-teman kita panik bareng-bareng. Tapi sambil diskusi, sambil menghafal gitu. Di sana adalah hari terakhir, jam terakhir untuk kita mempersiapkan diri sebelum ujian. Nah, setelah itu kita akan pindah ke ruangan yang lain. Di sana kita akan menulis mind map dan juga patomekanisme selama 10 menit. Nah, dan di kampus aku tadi ada IMC. IMC juga nanti ditulis juga di ruangan sana gitu. Setelah selesai semuanya selama 10 menit, kemudian kita akan dibawa ke ruang ujian. Di dalam ruang ujian terdapat ada 2 penguji gitu. Dan kita harus mampu untuk menjelaskan selama 20 menit semuanya, baik basic science, clinical science, patomekanisme, mind map, dan juga yang terakhir adalah IIMC. Aduh, oke. Tadi udah sempat bahas ya.
Tapi tadi juga aku udah sempat ada basic dulu, sebentar. Oke, lanjut. Jadi tadi aku sempat ngebahas atau sempat nyinggung-nyinggung adalah patomekanisme dan juga mind map. Emang apa sih bedanya gitu? Kalau misalnya mind mapping, dikatakan juga mind map. Peta konsep atau apa ya, konsep berpikir kita tuangkan sepenuhnya itu di sana gitu ya. Jadi sebagai gambaran kita atau review kasar atau resume dari kasus kita tuliskan di sana. Ketika kita akan menjelaskan suatu materi, basic klinikal, poin-poin pentingnya kita tulis di sana. Biasanya peta konsep atau mind map ini bentuknya itu bisa panah-panah ataukah seperti awan-awan. Itu, tapi dalam itu ada poin-poin yang mesti kita jelaskan. Tujuannya buat apa? Tujuannya agar semua materi yang akan kita jelaskan, poin penting itu tertuang di sana, sehingga kita lebih lengkap dan lebih sesuai menjelaskan dengan kasus yang akan kita jelaskan. Yang kedua itu adalah patomekanisme. Untuk patomekanisme ini, kita ulas, kita buka dan kita bedah dulu dari kata patomekanisme. Pato itu adalah patologi, mekanisme itu adalah proses patologis atau proses kelainan yang akan terjadi pada pasien tersebut. Ingat ya, pada pasien tersebut. Karena ada yang secara umum, ada yang disebut dengan patogenesis dan juga patofisiologi. Itu yang secara umum. Tapi kalau misalkan pada pasien tersebut atau pada kasus tersebut disebut dengan patomekanisme. Jadi patomekanisme itu adalah suatu proses perjalanan penyakit. Bagaimana adanya perubahan gangguan dari proses fisiologis berubah menjadi proses patologis atau penyakit pada pasien ini. Gitu. Jadi kita tuangkan di sana. Biasanya itu bentuknya itu seperti bagan ya. Bagan-bagan atau panah-panah itu gambaran secara patomekanisme. Oke, ya udah ya. Tadi kita bahas secara umum gambaran terkait SOCA. Nah, sekarang balik lagi ke Triksi ya. Triksi! Wah, kok balik lagi ke aku sih? Kan bagian kamu sekarang. Ya, tapi kayaknya lebih seru kalau kita berdua deh. Mending kamu sini deh. Yaudah deh, yuk bentar geser dikit dong. Temenin aku. Oke, fine. Dikit. Jadi Clouds, sekarang aku mau ditemenin sama Yuda karena ini untuk penutupan, untuk closing itu Yaudah deh. lebih seru kalau berdua. Benar. Ya. Jadi Clouds, menurut aku nih ya, dari semua fakta menarik tentang SOCA yang udah kita bahas, mau gak mau yang namanya ujian berarti harus kita hadapi kan. Tapi gak apa-apa kalau kalian mengeluh, jadi mengeluhlah sesuka hati kalian. Karena aku juga sama, masih suka mengeluh kalau mau ujian. Because I think that's one of the way atau cara coping mechanism kita dalam menghadapi suatu masalah, right? Jadi menurut aku gak apa-apa, mengeluh aja. Tapi yang terpenting adalah kita tetap harus berusaha sebaik mungkin untuk menghadapi ujian atau masalah tersebut. Dan tips dari aku, kalian carilah gaya belajar yang sesuai dengan diri kalian. Supaya kalian nyaman dan bisa mempersiapkan diri sebelum ujian seperti SOCA ini di FK dengan persiapan yang lebih optimal. Kalau menurut Yuda, gimana? Oke, kalau menurut aku, selain gaya belajar, teman-teman harus mempersiapkan SOCA itu adalah jauh-jauh hari. Buatlah draft SOCA sendiri. Ya, kemudian mind mapping buat sendiri karena draft SOCA dan mapping itu adalah dasar teman-teman menghafal dan dasar teman-teman untuk membacanya itu dari sana gitu ya. Nah, selanjutnya semoga gitu ya video ini yang kita buat bermanfaat buat teman-teman semua, terutama untuk mahasiswa baru ataukah teman-teman yang rencananya akan masuk FK. Sehingga sudah ada gambar ini, teman-teman dapat insight, dapat gambaran juga apa sih SOCA itu, bagaimana SOCA, apa aja yang mesti dipersiapkan. Oke, kelas dismiss. Terima kasih semua yang sudah menonton sampai akhir. Don't forget to like, comment, and subscribe di channel Medicloud. And turn on your notifications too, karena akan lebih banyak konten menarik lainnya di Medicloud. Stay tuned and see you in another videos. Bye!